Halo teman-teman, kali ini kita bakalan podcast bareng sama salah satu advokat, direktur utama di Millennial Justicia. Yuk kita langsung samperin kantornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Darman di channel Zaki Rima and Farms. Di sini kita bakal masuk dalam program piknik ngopi asik tentang seputar yang unik. Siap. Ngopi asik. Asik ya. Tapi saya yang bertamu. Kali ini kita bakalan ngobrol banyak sama salah satu pengacara kondang di Kota Pamekasan, advokat muda, yaitu Mas Nur Fajar, yang kebetulan beliau adalah direktur utama Millennial Justicia. Oh ya Kak, tolong dong ceritain tentang Kak sedikit atau Millennial Justicia sendiri. Iya. Sedikit ya ini ya. Iya nggak apa-apa, banyak Nggak juga. apa-apa ya. Pengalaman Kakak sebagai advokat sejak Iya. tahun berapa kayak gitu. Betul. Jadi kantor kami ini MJ ya, disingkat MJ. MJ ini Millennial Justicia. Arti dari kata milenial ini menuju ke advokat mudanya. Iya Jadi benar gitu sih, ya. milenial banget. Gitu. Milenial banget gitu, yang tidak ketinggalan zaman gitu. Benar. Nah, jadi karena Madura ini saya terbilang masih ketinggalan zaman di aspek perkembangan teknologinya seperti itu. Oh iya benar, Iya. benar, iya benar banget. Ya, karena banyak advokat senior itu yang masih, misalnya ya contoh ini dalam tanda kutip pendaftaran gugatan itu masih banyak menggunakan cara manual, padahal sekarang kan sudah ada e-court kan seperti Iya. itu. Nah, itu salah satu contoh sederhananya sih sebenarnya gitu. Dan untuk terbentuknya kantor ini tahun 2021 ya. Iya. Kurang lebih 1 tahun lebih menjalankan profesi advokat yang sehingga terbentuknya MJ ini gitu. Karena saya sendiri sebelumnya magangnya di Malang. Oh di Malang mana Kak? Iya, di Malang kota. Hmm. Dan di Malang itu saya terjun di lembaga bantuan hukum dan jadi sekretarisnya sebenarnya sampai sekarang sebenarnya. Sampai sekarang masih menjabat ya dia. Masih menjabat. Iya. Karena orang tua kan disuruh pulang, akhirnya saya pulang. Hanya dari situ saya inisiatif untuk mendirikan kantor sendiri gitu. Banyak rekan-rekan juga gitu. Yang gabung di Yang milenial. banyak yang Justicia gabung ini. ya gitu. Oke, Kak sejauh ini berarti Kakak dari jadi advokat itu dari tahun 2000 berapa? Kalau sumpahnya ya itu Sumpahnya. tahun 2021. Iya. Tahun 2021. Iya. Terus sejauh ini tuh udah nganangin berapa kasus sih Kak kira-kira? Iya. Dari Dari magang 2021 juga. itu kan, Oh, dari 2021. ya kan, sampai sekarang itu kurang lebih 28 kasus. Iya. Kalau dari versinya Kak Fajar sendiri, kasus terberat versi Kak Fajar ini apa sih? Iya, sebenarnya tidak berat sebenarnya. Karena yang sulit itu ada. Cuman untuk kasus yang terberat tidak ada. Oh nggak ada? Iya, karena ada strategi ya. Kami strategi. dalam analisis kasus tersebut. Ketika ada klien tidak serta-merta langsung terima begitu langsung pas jalan gitu. Enggak. Jadi ada
gelar kasus. Hmm. Ketika ada klien, dia menjelaskan permasalahannya, kami tampung semuanya, kemudian kami gelar sama tim gitu. Jadi tidak ada yang kemudian kasus terberat gitu, karena ada partner saling memberikan pendapat hukum, analisis bareng-bareng seperti itu. Jadi yang sulit itu ketika klien ini dia konsultasi permasalahannya tidak menunjukkan bukti. Misalnya di dalam hukum perdata itu kan bukti itu yang pertama itu adalah surat gitu, ataupun dokumen yang berupa otentik gitu. Nah, ini yang menjadi kesulitan karena ada kemudian klien itu hanya sebatas bisa membuktikan fotokopiannya, dan saya tanyakan aslinya tidak ada. Nah, ini repot ini. Jadi tidak berat, jadi sulit gitu. Sulit untuk kami menjalankan kepentingan klien itu sendiri gitu. Nah, dan doktrin daripada senior-senior yang kemudian pada saat itu saya magang banyak menyampaikan musuh terbesar itu bukan pihak lawan, tapi klien itu sendiri. Tapi klien kita sendiri. Iya, musuh terbesarnya. Banyak kemudian dia menjelaskan permasalahannya tidak jujur kan seperti itu. Iya. Kemudian ya tidak jujur ya berbohong kan seperti itu. Bahkan juga menyesatkan gitu. Menyesatkan itu kayak gimana sih, Kak? Nah, menyesatkan. Menyesatkan. Iya, menyesatkan itu artinya dia itu menjelaskan ngawur gitu. Akhirnya ya kita sendiri ya rumit untuk memberikan pendapat hukumnya seperti itu. Karena ya mungkin dia itu tidak jujurnya itu tadi. Nah, berarti Kak Fajar sendiri ini sering ya dapat klien nggak jujur? bukan sering, ada. Ada tapi nggak semua ya. Nggak banyak gitu. Berapa persen sih yang jujur sama gak jujur? Nah, ini repot juga ya. Iya benar. Iya. Jadi ada yang tidak jujur gitu. Akan tapi ketika ada yang klien yang tidak jujur itu, saya sendiri sebagai kuasa hukumnya, saya tidak percaya. Saya selalu mempertegaskan, ini loh ada buktinya, sampean cari dulu. Jangan kemudian sampean langsung memberikan pendapat tidak ada. Sampean cari dulu, pasti ada itu, nggak mungkin tidak ada. Akhirnya dicari, ketahuan berkasnya itu ada yang asli. Nah, yang sebelumnya dia itu bilang ke saya berkas itu hilang dan sebagainya, yang ada fotokopian. Ketika saya mempertegas itu, klien itu konfirmasi ke saya ada aslinya. Nah, ini yang menjadi bahaya ini gitu. Ya, jadi seperti itu, banyak ya hati-hati kepada klien itu. Jadi kalau pengacara itu yang misalnya ya ini ya, misalnya itu tidak meningkatkan kualitasnya, bahkan dia itu langsung percaya aja gitu. Dia menjalankan profesi advokatnya ya apa adanya gitu. Yang kemudian klien ini berkasnya fotokopian, ya dia jalan aja padahal ada aslinya gitu. Nah, ini hati-hati juga. Itu justru juga berisiko di advokatnya. Berisikonya di advokatnya gitu, apalagi kayak sengketa tanah dan sebagainya itu kan di Madura itu kan masih banyak yang sertifikat ganda dan sebagainya kan gitu ya. Banyak yang diperoleh dari hasil di bawah tangan maupun otentik kan gitu. Itu bisa tuh ya, juga bahaya juga sih sebenarnya itu kalau menjalankan yang tidak benar gitu. Iya, kan banyak merugikan masyarakat juga. Berarti Kak Fajar ini sudah punya strategi khusus ya kalau misalnya mendapatkan klien yang nggak jujur. Dan memang rata-rata hampir, tapi ada, tapi nggak semua. Itu klien tuh ada
ada juga loh yang nggak jujur Iya, ya. ada Ya. jujur. Kak, kalau bicara tentang hukum ini kan kita nggak bakalan jauh dengan kasus hukum yang terupdate ya dan terkini. Siap. Itu kan kasusnya si Brigadir Joshua atau Brigadir J yang penyidikannya tuh sampai dilakukan 2 kali. Iya. Terus motifnya juga berubah-ubah Iya. sampai ini menjadi perhatian publik. Iya, benar. Tapi ada satu kemirisan karena kebetulan selain ini ketidakjelasan motif ya, kedua juga ketidaktegasan dalam penyidikan awal bahkan sampai otopsinya juga dilakukan 2 kali. Iya. Itu kan juga pasti ada apa ya, yang sebelumnya ini kurang bagus lah gitu kan, sampai harus 2 kali. Betul. Sampai yang pertama katanya ajang tembak menembak, kemudian menjadi perselingkuhan dan pelecehan, sampai akhirnya si Brahada E ini terupdate kasusnya itu kan mengakui bahwa dia menembak Brigadir J tapi atas perintah atasan. Iya. Nah, atasannya ini adalah Irjen Verdi Sambo. Kakak udah ngikutin nggak sejauh ini berita tentang Ya kalau mengikuti, ya saya sedikit mengikuti sebenarnya, tapi tidak mengikuti secara mendalam gitu. Karena bagi saya ya persoalan ini saya bukan kuasa hukumnya. Kalau kuasa hukumnya kan saya pasti mengikuti, ya bukan mengikuti lagi. Ini tugas kami gitu. ini realistis banget sih emang ya, harus diakui. Iya. Kecuali itu memang klien kita, Iya. mau nggak mau kita harus memang mendalami karena bukan Betul, klien nggak betul. begitu ngikutin, Betul. tapi cukup tahu gitu ya. Iya, Kak. karena orang hukum itu jangan sampai buta terhadap persoalan-persoalan baik itu di lingkup nasional maupun lokal kan seperti Iya, itu. betul. Itu. Kalau dari kakak sendiri, kalau dari saya pribadi ya, Iya. di kasus ini seolah-olah netizen Indonesia itu Iya. sedang bersama advokat, Iya. entah advokatnya Brigadir J ataupun Iya. sekarang juga bersama advokatnya Brahada E, karena Iya. si Brahada E ini kan mengakui bahwasannya dia betul-betul menembak tapi atas perintah atasan, dan yang menguak itu adalah si pengacara dengan juga pengawalan besar-besaran dan gila-gilaan ya. Netizen Indonesia Iya. itu kalau disuruh cari-cari kesalahan dan celah-celah tuh selalu ada aja gitu ketemu. Iya. Sebenarnya kalau membahas pengacaranya Brigadir J maupun Irjen Sambo ini, itu yang diluruskan itu pengacara dari mana? Karena kalau terjadi persoalan di lingkup kepolisian itu ada perkab baru ya. Perkab baru, kemudian itu secara hukum bukan advokat tapi penasihat hukum. Penasihat hukum yang ditugaskan dari kepolisian segitu. Nah, karena kami kan nggak tahu apakah penasihat hukum itu muncul dari surat tugas ya untuk mendampingi dan sebagainya, ataukah dia dari organisasi advokat yang lain gitu. Oh iya betul juga ya. Iya, jadi perkab itu baru sebenarnya. Baru. Bisa kemudian perkab itu ketika ada di internal kepolisian ya, itu memiliki persoalan perdata, itu bisa. Jadi penasihat hukumnya dari kepolisian, bukan dari organisasi advokat. Bukan dari organisasi advokat. Bukan. Oh yang baru itu ya, advokat itu Iya. dari pihak kepolisian. Iya. Oh iya Kak. Seperti itu. Jadi ini ya takutnya ada indikasi ini ya, Oh. kayak dibuat-buat dan sebagainya, dibuat drama dan sebagainya. Karena saya juga apresiasi juga kepada presiden gitu kan, kepada Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang kemudian menginstruksikan untuk usut tuntas gitu. Karena simpang siur ini persoalan motifnya yang disebutkan barusan, ada pelecehannya, ada saling menembak kan seperti itu. Bahkan kalau beredar isu yang beredar, kalau isu ya, iya. apalagi yang sudah beredar di TikTok, di YouTube, itu malah muncul beberapa kasus yang sebenarnya sudah ditutup. Iya. Karena posisi Irjen Verdi Sambo ini memang dia yang megang, dia adalah
kepala Satgasus ya kan. Iya. Jadi satuan petugas khusus yang polisinya polisi lah ibaratnya Iya, kan begitu. betul, iya. Terus waktu itu juga beliau yang lagi ramai juga di media sosial, beliau yang juga megang kasus KM50 penembakan Laskar. Iya. Terus juga beliau yang megang kasus kebakaran Jaksa Agung. Iya. Nah, kayak gitu sampai ada penetapan tersangka dari tukang bersih-bersih itu kan ya. Iya, benar. Makanya itu kayaknya keluar semua. Iya. Bahkan juga ada yang mengeluarkan ada yang namanya kode 303 Iya. judi online gitu Judi kan. online, iya. Iya, karena beliaunya ini juga posisinya sangat strategis banget Iya, gitu. betul, Jadi betul. isu-isu lalu akhirnya muncul kembali ketika kasus ini tidak transparan dan Iya. kebetulan sekarang tuh kan media sosial tuh gila-gilaannya kalau sesuatu yang sudah viral itu benar-benar dikawal tuntas oleh masyarakat secara umum, Betul. secara luas gitu. Betul. Jadi luar biasa ya. Apalagi komentar netizen itu Iya. pedas sekali gitu. Pedas, iya. Iya, bahkan sampai mencurigai yang hadir keluar itu Bu Putri, bukan Bu Putri, dengan pokoknya banyak banget. Iya, ya ini juga bagian evaluasi kepada penegakan hukum ya. Baik itu di institusi kepolisian, kejaksaan maupun di ya 4 pilar lah penegakan hukum itu. Nah ini jangan sampai kemudian terjadi seperti ini gitu. Apalagi kacamata masyarakat ini kan pasti buruk menilai. Ya mau tidak mau sekarang kita kayak mengalami krisis ya, krisis kepercayaan. Iya, betul. Sampai kemarin kami kan hashtag tidak percaya polisi. Nah, itu yang tidak sangat mau lapor disayangkan. polisi. Itu Pas yang sangat ditambah disayangkan. ini. Iya. Jadi kayak ada distrust masyarakat. Betul. Kekhawatiran itu lebih ke distrust masyarakat. Masyarakat udah nggak mau percaya lagi ke instansi terkait. Betul. Apalagi ini kasus ini gak sembarang gitu. Ini karena kan jabatannya tinggi. Irjen loh, Irjen ini, Irjen. Bahaya. Irjen ini. Ya harapan saya juga bagaimana kasus ini harus menerapkan tujuan hukum itu. Tujuan hukum yang kita dapatkan di masa kuliah itu kan keadilan, kemudian kepastian, dan ketiga itu memberikan manfaat gitu. Keadilan itu yang bagaimana kemudian harus diterapkan keadilan, harus kemudian kasus ini terang gitu, siapa oknum dan sebagainya itu harus terungkap semua, dan terkait dengan motif yang sebenarnya itu apa kan gitu. Karena menurut Pak Mahfud MD ya kan, itu ya ini pembunuhan berencana gitu ya, yang dalam pasal kalau nggak salah itu 340 gitu. Dan ini hukuman mati, pidana mati. Iya. Dan bisa juga 20 tahun ataupun seumur hidup gitu di dalam pembunuhan berencana itu. Jadi itu yang terlibat juga, yang ikut serta misalnya kan pada saat peristiwa itu hati-hati juga, itu bisa dikenakan juga. Iya kan sekarang juga ada berita terbaru kan ditetapkan 3 tersangka. Pertama kan Irjen Verdi Sambo ini sebagai perencana atau penyusun skenario, bahkan yang harus sampai Baradae ini untuk menjelaskan di penyidikan awal bahwasanya dia dalam kasus pelecehan seksual, sampai berubah lagi pernyataannya. Terus kedua si Baradae ini sebagai penembak brigadir. Terus ketiga ini juga ada Bribka Riki. Nah, Bribka Riki ini membantu dan menyaksikan, dan ketika ini membantu dan menyaksikan tapi tidak melakukan penembakan. Terus yang keempat itu juga ada Kuan. Kuan ini adalah supir Ibu Putri. Beliau juga membantu dan menyaksikan. Tanda kutip membantu ini kan beliau juga tidak melakukan penembakan. Tapi kita belum tahu ulasan terbarunya gimana, penjelasan detailnya. Tapi yang di-share oleh Kumparan Kompas itu ya. Iya. Nah, itu kan ada Kuan, ada Bribka Riki. Nah, di sini apakah kira-kira Kak dari empat orang ini semuanya bakalan terancam hukuman mati?
Ya kalau terancam hukuman mati, ya saya kira tidak semuanya ya, Tidak semuanya. karena di di pasal 56 ya maupun pasal 55 itu ancaman hukumannya 15 tahun. 15 tahun Ya, untuk irjen atau untuk berhadapan? Untuk yang kemudian dia menyaksikan. Oh, seperti Bribka Riki Iya. dan Pak Supir. Betul. Iya. Menyaksikan tidak melakukan apa-apa. Ya, seharusnya itu dia juga kan bisa kena hukum. mencegah. Kalau ternyata ini Irjen Sambo ini melakukan penembakan, seharusnya kan Melakukan pencegahan. pencegahan dan sebagainya kan seperti itu agar tidak terjadi penembakan. Nah ini dia nih menyaksikan, bahkan mungkin dia tahu juga akan melakukan suatu pembunuhan terhadap Brigadir J seperti itu. Ini ya benar analisis daripada pejabat-pejabat hukum di pusat sana itu, ini adalah pembunuhan berencana yang sudah direncanakan gitu. Karena memang dari bocorannya kan ada squad lama, ancaman Ya. dari squad lama, kan pokoknya motif itu masih berubah-ubah sih sampai sekarang. Iya. Kita juga nggak bisa menjamin rancu. akan ada pernyataan berubah lagi. Iya, betul. Tapi Kak, kemudian kalau misalnya kayak gitu ya, sebagai Pak Kuan ataupun Bribka Riki yang tidak ikut atau tidak turut serta tidak turut serta ikut menembak di situ, hanya menyaksikan, kan ada adegium hukum ya yang memang menyatakan seorang yang menyaksikan satu tindak pidana tapi tidak melakukan pencegahan itu sama seperti orang yang menyuruh. Iya, kan, betul. gitu. Nah, ya itu makanya dikenakan sanksi ancaman pidananya ya 15 tahun. Terus kalau misalnya nih kalau Kak, misalnya misalnya ya contoh nih kayak supir dan sebagainya, itu kan nggak tahu apa-apa. seperti Ya Pak kan? Kuan ini enggak ya? Nah, Pak supir ini bisa kemudian membantu penegakan hukum untuk kemudian juga membongkar suatu kasus, membongkar itu untuk menjadi terang gitu loh kasus ini. Siapa aja yang kemudian di dalam peristiwa tersebut itu ada siapa aja kan seperti itu. Itu bisa ditarik untuk membongkar kasus gitu. Itu namanya justice collaborator. Justice collaborator. Iya, betul. Gini Kak, kalau misalnya kemudian ada pernyataan seperti itu, ini buat teman-teman juga di luar sana, misalnya kedapatan satu posisi yang tiba-tiba di situ ada terjadi satu kasus pidana nih, misalnya itu kayak pembunuhan, tapi dia ini kan orang luar dan dia nggak berani melerai juga, apakah masyarakat umum ini bisa juga kena dipidanakan nggak? Iya, bisa kena. Karena secara normatif itu di dalam pasal 56 ya, 56 KUHP itu yang memberikan bantuan dan sebagainya, mendiamkan terus menyaksikan bahwa terjadinya peristiwa pada saat itu, dia tidak misalnya tidak mencegah dan sebagainya, itu bisa dikenakan. Dan itu sudah normatifnya seperti itu di pasal 56. Kalau misalnya dia under pressure, maksudnya dia tuh dalam tekanan gitu Kak, maksudnya diancam kamu nggak usah ikut-ikut loh ya, kamu nggak usah ikut-ikut. Dan dia nih orangnya memang orang biasa kan, terus tiba-tiba dapat ancaman kamu nggak usah ikut-ikut, cukup lihat aja, itu juga bahaya juga ke orang. Iya, bahkan dikena juga. Oh, jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada di dalam posisi ada satu kasus pidana, kemudian tidak melakukan apa-apa di situ, tidak melakukan pencegahan, tidak melerai dan sebagainya, bahkan itu kalian juga termasuk orang yang benci. Iya, kayak ini kan analoginya yang viral juga sih ini, pesulap merah gitu kan. Oh iya. Pesulap merah dia kan punya ilmu, ilmu ya untuk membongkar perdukunan kan seperti itu. Nah, kalau dia ini punya ilmu akan tapi tidak diterapkan, nah itu dosa gitu, karena itu titipan ilmu itu untuk suruh membongkar rahasia perdukunan kan seperti itu. Nah, sama halnya kayak gitu, dia tahu terjadi peristiwa akan terjadi peristiwa pembunuhan,
tapi dia tidak mencegahnya. Nah ini juga Jadi sama halnya dia melakukan suatu kejahatan juga seperti itu. jadi sama saja gitu ya. Iya, Ini ilmu baru loh teman-teman, buat teman-teman yang naudzubillah min dzalik, semua orang nggak Iya, mungkin mau ya terlibat betul. kasus, tapi yang namanya kita ini hidup di negara hukum, mau tidak mau kita juga harus eh, paham sedikit tentang hukum, dan mau tidak mau jika hidup kita ini diatur oleh hukum, maka ada baiknya teman-teman juga lebih berhati-hati aja. Iya. Dan jangan sampai kalau misalnya udah bilang kita ada dalam satu nggak mau terlibat dalam satu masalah, kita harus melakukan pelarian atau pencegahan ya. Iya. Jangan sampai diam aja dan menyaksikan, karena itu sama aja teman-teman yang dianggap sebagai penyuruh malah ya. Penyuruh. Dan Iya, itu iya. akan menjadi ikut serta nanti dalam kasus itu. Gitu. Nah, sebagian ada yang kemudian ditarik untuk membongkar suatu kasus, ada yang kemudian sebagian juga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Jadi, Tapi kan kita kolaborator juga, tadi ya? tapi kan kita tidak tahu ya sebenarnya gitu ya, karena kami pasrahkan kepada petugas yang berwenang ya, lebih profesional dalam menangani kasus ini seperti itu, dan juga transparansi kepada masyarakat. Iya betul, sekarang media Iya. sosial soalnya aduh gila-gilaan. Gila. Iya. Bahkan saya pribadi ketika saya ke rumah bude saya, lebih paham bude saya tentang kasus Ini. Brigadir J. Karena bahkan Iya. netizen itu tiap malam itu lihat TV, Iya, lihat betul. berita terkini tentang kita. Sampai dia menceritakan bahwa otaknya Brigadir J ada di perut dan sebagainya. Iya, Loh, saya hasil saya otopsi pribadi keduanya. nggak tahu. Kok bisanya gitu masyarakat mengikuti sampai selesai gitu juga. Ini hal yang menarik ini, berarti kasus ini menarik gitu. Sebetulnya yang Iya. bikin kasus ini menarik karena pelakunya dan yang terlibat di dalam situ adalah kepolisian, yang mana instansi ini kan aparat penegak hukum. Betul. Kalau misalnya masyarakat tidak bisa mempercayai aparat penegak hukum, terus kita percaya ke siapa? Iya. Kan kayak gitu. Makanya Percaya ini ke advokat betul-betul. aja. Nah, tapi di sini dari saya pribadi malah melihatnya seolah-olah sekarang, Iya. kan biasanya pernah nggak sih Kak dengar kayak, ih ngapain sih jadi pengacara membela orang salah? Pernah nggak sih dengar istilah kayak gitu, atau pernah dikatain Ya kayak sebenarnya gitu? iya, bahkan bukan dengar lagi ya. Dikatain langsung. Iya, dikatain langsung, ngapain kamu jadi advokat membela yang salah gitu ya. Iya. Lebih enak itu membela yang ada uangnya gitu. Ya enggak juga ya, ini guyonan ini. Iya. Jadi yang membela itu bukan kesalahannya, Hmm. akan tapi kita membela itu hak-haknya, hak normatifnya, hak asasi manusianya gitu ya. Kadang misalnya kalau tidak didampingi sama misalnya penasihat hukum ya, kalau ini perspektif pidana ya, hukum Iya. pidana itu sama penyidik terkadang ya diintegrasi gitu, suruh mengakui kesalahannya gitu. Oh, bahkan ada praktek kayak gitu. Masih ada. Cuma Masih saya ada. tidak menyebutkan lokasinya kan. Terus kemudian kalau diancam hukuman 5 tahun ini kan sifatnya wajib menggunakan penasihat hukum. Bahkan terkadang diarahkan tidak menggunakan penasihat hukum seperti itu. Nah ini hal yang kemudian. Kenapa nggak biasanya kok diarahkan tidak menggunakan penasihat? Nah ini agak paham. Mungkin takut ya dengan advokat. Advokat ini kan sakti. Iya. Tapi justru karena semenjak kasus ini menguak di publik ya, Iya. jadi kayak seolah-olah pengacara bersama netizen Indonesia itu sedang melawan polisi. Iya. Kalau saya melihat secara pribadi sih kan, ayo pengacara kuat lagi tuh kan kayak gitu. Iya. Jadi kayak citranya advokat yang selama ini dianggap buruk membela orang yang salah, saat ini sedang melakukan pembelaan yang luar biasa dibutuhkan oleh para netizen Indonesia malah. Kayak gitu kan. Iya benar.
Kalau dari Kak Fajar sendiri nih sebelum kita tutup ya, Iya, siap. mungkin ada penutup atau pesan untuk masyarakat secara umum tentang hukum-hukum atau apa nasihat-nasihat apa yang perlu diketahui oleh masyarakat umum agar lebih hati-hati lagi atau Iya. gimana? Ya artinya ini yang menjadi budaya ya, budaya hukum di Indonesia seperti itu. Ya banyak kasus-kasus yang penuh drama gitu kan, terus kasus yang kemudian penyelesaiannya itu lama sekali gitu. Iya. Nah ini yang perlu kita evaluasi bersama, bahwa aturan itu kan sudah ada semua, dan itu ada, misalnya ada masa-masa waktu dan sebagainya. Nah percepatan penyelesaian kasus ini yang kemudian ketika di Indonesia itu penegak hukum menerapkan itu, ini hal yang luar biasa gitu. Jadi misalnya nih, karena tidak punya uang kemudian dimulur-mulurkan kan agak ini yang perlu Masih ada dirubah. ya? Masih ada. Oh, masih ada. Bahkan kasus saya pribadi gitu. Kasus klien saya, bukan kasus saya. Kasus klien saya karena dia itu tidak punya uang gitu kan. Akhirnya kalau advokat ya memang tugasnya, advokat ini ada lembaga bantuan hukum. Nah, pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Kan seperti itu tidak di gratis, secara cuma-cuma, tidak dipungut biaya. Untuk jasa advokatnya memang gratis gitu. Nah karena gratisnya itu ada sebagian kasus saya itu pidana itu sampai sekarang tidak berjalan, nggak tahu, nggak jelas, dan kami selalu follow up, tidak ada respon dengan baik. Nah ini penegakan hukum yang perlu dirubah gitu, Yang perlu diperbaiki ya? perbaiki, betul. Oke Kak. Dan keadilan itu ya harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, tidak ada kemudian tajam di atas, tumpul di bawah. Tajam Ah, kebalik sih. terbalik ya, iya terbalik. Jadi Kebalik. tajamnya harus ke atas gitu, kan gitu. Seharusnya gitu ya. Iya, seharusnya itu. Yang sekarang tajamnya Ya ke bawah, tajamnya ke tumpul ke bawah, tumpulnya ke atas. Kata orang sih gitu. Iya. Benar. Jadi ya kayak misalnya kasus-kasus yang berat-berat dan sebagainya itu, yang rumit dan sulit itu ya sama dalam penerapannya, secara formilnya ya sama dengan masyarakat biasa seperti itu, karena persamaan di depan hukum itu, Di mata hukum. di mata hukum gitu. Baik itu tidak ada kemudian dia punya jabatan ini terus kasus ini dibuat hukum itu tidak memandang jabatan dan kelas-kelas sebagainya gitu. Semuanya sama di mata hukum. sama gitu. Mau kita rakyat Iya, jelata, mau pejabat, betul. di mata hukum kita semua sama. Iya, harus tajam ke atas gitu. Harus tajam ke Iya, atas. kayak logonya kejaksaan kan gitu. Tajam ke atas. Tajam ke atas, tumpulnya ke bawah. Tapi de facto-nya hukum hingga sampai sekarang itu tajamnya ke bawah gitu. Ini juga masuk kritik ya. Iya, kritik ini. Apalagi penguasa dia mengeluarkan suatu produk hukum itu, nah dia ini produk hukum ini kepentingannya untuk siapa? Apakah untuk korporasi ataukah untuk mensejahterakan rakyat, kan seperti itu. Betul. Itu. Jadi ada sedikit kata-kata itu fiat justitia et fiat mundus itu. Nah, jadi tegakkan keadilan walaupun bumi itu akan runtuh seperti itu. Nah, udah.
penutup ini. Iya, penutup. Oke Kak, terima kasih banyak. Siap. Waktunya ini nggak kerasa udah setengah jam. Oh, setengah jam Iya ini. benar nggak Terasa ya. ya nggak kerasa banget. Ini kalau misalnya ada teman-teman di luar sana lagi butuh Iya. pendampingan hukum, Siap. misalnya ingin minta didampingi oleh Pak Advokat Kak Siap. Fajar, ini bisa langsung datang ke mana nih Kak? Di kantor ya, kantor Milenial Justisia yang beralamat di Jalan Buteken, lebih tepatnya di perumahan Royal Resident 3 Pamekasan. Ya, kalau untuk misalnya pengen konsultasi itu bisa menghubungi Iya. nomornya Kakak mungkin? Iya, bisa menghubungi ke nomor WA saya 085941209946. Nah, Ya, itu. siap. Jadi buat teman-teman yang butuh pendampingan hukum bisa langsung aja atau Iya. pengen konsultasi karena kan masalah hukum tuh banyak ya, mungkin Iya. mau dikonsultasikan dulu. Betul. Atau memang ada yang urgent butuh pendampingan. Terus Itu dan masyarakat juga di sini jangan takut untuk menggunakan advokat ya, karena advokat ini dinilai biasanya ya masyarakat awam ini, saya takut menggunakan advokat karena takut bayar mahal dan sebagainya. Enggak, kalau untuk konsultasi hukum di kantor kami gratis, tidak dipungut biaya. Untuk konsultasi hukumnya Iya. gratis, jadi Dan- buat teman-teman yang pengen konsultasi langsung aja ke Milenial. Dan Justisia. sesuai dengan kemampuan klien, tidak memaksa gitu. Tidak kemudian Iya. memberatkan ya Kak? Iya, tidak memberatkan, betul. Oke. Dan harus kooperatif juga kepada klien ini, ya memberikan permasalahan yang jujur gitu. Jangan bohong. Jangan bohong. Itu berat ke kita. Iya, kalau bohong itu ya akan berdampak kepada advokatnya, kuasa hukumnya gitu. Benar-benar. Seperti itu. Ya, ini harus kooperatif lah antara advokat dengan klien gitu. Ya udah Kak, makasih banyak ya Kak ya. Ini Siap. karena udah setengah jam lewat. Setengah jam ya, Setengah nggak terasa jam, ini. Gak kerasa banget. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin butuh bantuan hukum bisa langsung ke Milenial Justisia di Siap. Jalan Joko Tole tadi di Pamekasan, dan bisa langsung menghubungi nomor Kak Fajar, nanti saya juga cantumkan. Dan kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan hukum yang perlu teman-teman tanyakan, langsung aja di link komentar atau bisa langsung menghubungi by WA di nomor Kak Fajar ataupun Siap. nomor saya nanti. Sebenarnya tambahan lagi ini, Iya. karena kan milenial ya, Iya benar. bisa mengakses melalui Google. Tinggal cari aja di Google itu, ketik advokat Pamekasan. Nah, di situ sudah muncul kantor kami, Milenial Justisia. Jadi ini benar-benar untuk milenial ya, karena Iya, karena untuk betul milenial. lagi-lagi mungkin ada beberapa advokat senior yang Betul. tidak sampai ke website, Betul, mungkin ada kan, website, iya. tapi ada beberapa yang sudah sadar dengan Iya. 4.0 ini tadi ya. Betul. Iya. Karena kami terus meningkatkan dan mengikuti perkembangan teknologi seperti itu untuk mempermudah akses untuk ke masyarakat gitu. Sekarang kan basisnya teknologi, basisnya elektronik dan sebagainya gitu. Terima kasih Siap. banyak ya Kak ya. Semoga Siap, saya juga terima kasih nih. Ya. Ini jangan lupa ya nanti di Untuk like dan like, subscribe. ya. Oke. Siap. Bye.